Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eliska Fidianingsih dengan NIM 20021020422. Di sini saya akan melakukan percobaan pada suatu modul transportasi tumbuhan. Apa itu transportasi tumbuhan? Transportasi tumbuhan ialah sebuah proses pengambilan dan pengeluaran zat-zat ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Tanaman memiliki suatu sistem transportasi yang dapat mengalirkan air dan garam mineral atau ion-ion dari tanah yang diserap oleh akar dan kemudian akan disebarkan ke seluruh areal tumbuhan melalui batang. Adapun tujuan dari percobaan kali ini ialah yang pertama, mengetahui sistem transportasi pada tumbuhan. Yang kedua, mengetahui perbedaan laju transportasi air pada tanaman yang memiliki akar dan pada tanaman yang akarnya telah dipotong. Yang ketiga, mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sistem transportasi pada tumbuhan. Selanjutnya, akan langsung pada percobaan transportasi tumbuhan pada tanaman pacar air. Alat dan bahan yang perlu dipersiapkan yaitu 2 buah tumbuhan pacar air secukupnya, 2 buah botol bekas atau bisa menggunakan gelas plastik, 1 buah pisau atau cutter, 1 buah sendok, pewarna cair atau pewarna makanan, dan stopwatch atau bisa menggunakan handphone. Selanjutnya, langkah-langkah yang perlu dilakukan yaitu menyiapkan alat dan bahan yang telah ditentukan. Kemudian, sediakan 2 buah tumbuhan pacar air dengan ukuran yang sama dan yang telah dibersihkan akarnya dari tanah. Kemudian, siapkan 2 buah botol bekas atau bisa menggunakan gelas plastik dan tuangkan air sebanyak 3/4 bagian. Selanjutnya, tuangkan pewarna ke dalam air yang telah disediakan. Kemudian, aduk hingga air berubah warna. Selanjutnya, siapkan 2 buah tumbuhan pacar air, ambil salah satu dan potong bagian akarnya. Kemudian, biarkan salah satunya utuh dengan akarnya. Selanjutnya, masukkan kedua tumbuhan pacar air ini ke dalam air yang telah diberi pewarna secara bersamaan. Kemudian, amati zat pewarna yang naik dan masuk ke dalam tumbuhan pacar air dan jangan lupa untuk mencatat pada tabel pengamatan zat pewarna yang naik dan perubahan yang terjadi pada tumbuhan pacar air dengan relevan waktu 10 menit, 20 menit, dan 30 menit. Setelah 30 menit, dapat kita amati kembali pada kedua tumbuhan pacar air. Tumbuhan pacar air pertama yang tanpa akar. Terlihat cukup jelas di bagian batang, bercak-bercak kemerahan mulai naik ke bagian batang atas dan mulai masuk pada bagian tepian daun. Kemudian, pada tumbuhan pacar air yang masih memiliki akar,
juga sudah mulai terlihat jelas berwarna merah di bagian batang dan mulai naik ke bagian batang atas. Kemudian untuk bagian daun masih memiliki sedikit saja berwarna merah di bagian ujung-ujungnya. Namun pada bagian tumbuhan pacar air yang masih memiliki akar tidak jauh lebih memerah dibandingkan pada tumbuhan pacar air tanpa akar. Jadi dapat disimpulkan bahwa laju transportasi air akan lebih cepat pada tumbuhan pacar air tanpa akar. Hal ini dikarenakan pada tumbuhan pacar air tanpa akar, air akan langsung menuju ke celah-celah atau pori-pori batang dan langsung menuju ke pembuluh xilem. Sedangkan pada tumbuhan pacar air yang masih memiliki akar, air harus melewati bulu-bulu akar, epidermis, konteks, endodermis, periskel, barulah menuju ke pembuluh xilem. Jadi, pada transportasi air berwarna akan merambat naik dari batang menuju daun melalui xilem. Bagian batang yang berwarna merah pertama kali yaitu xilem. Air akan merambat naik menuju daun dikarenakan adanya daya kapilaritas di batang dan adanya daya hisap daun. Sekian praktikum dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.